menular, tetap sehat, tetap semangat dan selalu produktif. Baik, di sini saya mau berbagi sedikit apa yang sudah saya laksanakan di rumah dan di tengah pandemi ini juga para sobat-sobat nular sekalian atau sejawat dokter sekalian, sebelum memulai praktek sekarang ini, mungkin sobat-sobat nular semua sudah mempersiapkan, menyeting semua ruang prakteknya agar dapat meminimalisir penularan infeksi virus saat kita berpraktek. Nah, mungkin teman-teman sekalian, sobat-sobat nular sekalian sudah mempersiapkan, mungkin sudah menggunakan exhaust fan, menggunakan air prepper dan extra oral section, dan juga mungkin menggunakan UV light untuk persiapan di prakteknya, dan juga mungkin selalu membersihkan ruangan setiap kali habis pemakaian pergantian pasien. Dan saya rasa sudah semua dokter, semua sobat-sobat semua sudah tahu itu, dan juga bagaimana cara melepaskan APD-nya dengan benar, karena kita sudah menggunakan APD lengkap segala macam. Kalau caranya pelepasan, istilahnya downing itu, kalau salah caranya pelepasan itu juga berbahaya, itu yang bisa menularkan kita. Dan di sini saya mau berbagi sedikit apa yang saya laksanakan, dan juga tadi saya sudah katakan, saya sudah menyeting ruangan praktek. Sebelum saya berpraktek, saya sudah menyeting tempat praktek saya menggunakan exhaust fan, air purifier, UV light. Nah, itu di sini saya mau berbagi setelahnya. Jadi setelah apa perawatan, jadi di praktek kita sudah istilahnya menggunakan pelengkap pelindung lah untuk menghindari infeksi silang dari pasien ke pasien yang lain, dan juga buat operatornya sendiri. Dan di sini apa yang saya lakukan biasanya setelah praktek, biasanya dan di rumah juga udah saya setting. Biasanya di rumah, kalau sudah pulang ke rumah, saya setelah dari tempat praktek itu saya mengganti pakaian, habis itu sampai rumah saya langsung mandi. Dan tempat mandi saya itu tidak di dalam rumah. Jadi rumah saya ada pagarnya kan, jadi ada air selang di luar rumah itu sudah saya sediakan. Jadi kalau malam pulang, saya mandi di luar rumah, dan setelah mandi baru saya masuk ke dalam rumah. Dan perlu diperhatikan teman-teman, kalau mandi pun kalau bisa pakai air hangat ya, supaya ya nanti agar tidak ada masalah yang lain lah, penyakit yang biasanya kata orang kalau mandi malam dengan air dingin mungkin takutnya rematik gitu sih. Dan setelah sampai masuk rumah, saya biasanya pokoknya pakaian segala macam itu sudah dicuci, direndam gitu tadi ya. Dan sampai di dalam rumah, saya nggak langsung kontak sama istri dan anak. Saya biasanya langsung ke dapur. Istri saya juga sudah menyiapkan biasanya rebusan jahe merah. Saya minta bikinkan, biasanya tinggal saya panasin. Biasanya saya sambil memanasin itu, dan saya biasanya membuat air kumuran. Biasanya yang saya kumurkan itu air hangat dicampur air garam sama jeruk nipis biasanya. Jadi itu satu gelas belimbing, itu satu gelas ya kira-kira 250 ml, itu separuh lah, terserah dikasih garam, biasanya kasih garam sama dikasih air perasan jeruk nipis, itu diaduk, habis itu dikumur-kumur. Cuman dikumur-kumur bukan
bukan di kumur-kumur di mulut, cuman sampai tenggorokan sini, sampai tenggorokan, kira-kira sampai habis airnya itu. Satu kali kumur-kumur itu mungkin ya sekitar 10 detik sampai 15 detik, habis itu dibuang, habis itu ganti lagi. Setelah itu, setelah habis kumur-kumur, dan saya biasanya menghirup. Jadi tadi air rebusan rebusan jahe merah tadi saya panaskan. Setelah agak mendidih, uapnya, jadi uapnya itu saya hirup biasanya. Saya hirup kira-kira ya sekitar sampai 1 menit lah, 1 menit saya hirup uapnya itu, hembuskan, hirup yang dalam, terasa ini pedas biasanya. Dan setelah itu kurang lebih 1 menit lah biasanya, saya 1 sampai 2 menit. Setelah itu dimatikan dan airnya nanti saya ambil, air jahenya, dan diminum. Dan yang jelas didinginkan, bukan dihangat lah, minumnya pas saat hangat-hangat. Habis setelah itu diminum. Nah, itulah yang saya lakukan biasanya untuk perawatan di rumah, untuk menjaga kondisi tubuh. Dan juga jahe itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Dan juga saya juga mengonsumsi suplemen, ya suplemen sih kadang-kadang kalau kondisi tubuh memang lagi drop, dan juga makanan-makanan yang bergizi. Dan apa yang saya lakukan itu tadi, terutama dengan kumur-kumur, itu memang sangat membantu. Berapa kali udah saya hampir mau batuk batuk setelah kumur pakai air garam dan jeruk itu nggak jadi batuk. Padahal tenggorokan itu tanda-tanda udah mau batuk nih, tenggorokan udah mulai gatel. Saya kumur-kumur pakai itu, ya puji Tuhan udah nggak jadi batuknya, udah batuk nggak jadi ya. Apa yang saya lakukan ini untuk menjaga kesehatan tubuh saya sendiri, agar saya juga tetap sehat dan tetap bisa memberikan pelayanan kepada pasien, dan juga tetap sehat untuk istri dan anak-anak saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dicontoh buat sobat-sobat sekalian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan buat saya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu produktif. Terima kasih.